we try to set the sessions resemble the true seminar ya, seminar yang sebenarnya kita usahakan seperti itu sehingga pengalaman ini menjadi pengalaman yang mirip lah dengan dengan nanti bakalan kalian seminar. Oke, saya harap juga semuanya sudah siap ya. Yang hari ini, yang bertugas adalah Abdul Aziz sebagai Abdul Malik Aziz sebagai presenter ya. Kemudian note taker, nah dia. Wait a minute, I forgot. Note taker itu Haikal Doni Pratama, are you here? Haikal? Yes. So your job is to jot down important meetings, important questions and concern from the discussion. Kemudian selanjutnya adalah discussion 1, Silva Norida. Silva Norida, are you here already? Belum ada? Silva Norida Sitompul. Dan Gunawan, Stefanus Gunawan. Oke, good. Kita mulai saja ya. Tidak perlu lagi presentasi karena presentasi harusnya sudah dilihat ya karena sudah dikirim kemarin. Nah, sesi ini hanya question and answer antara discussion dan presenters. Ini sesi saya rekam ya supaya nanti bisa kita akses. Oleh karena itu nanti ada 2 rekaman nanti ini. Jadi kita akan berubah 2 kali ya. Sesi student 1 rekaman, jadi kita close, habis itu kalian masuk lagi. Ya maklumlah kita menggunakan Zoom yang gratisan daripada nanti tengah jalan kurang waktunya, jadi lebih baik saya bikin 2 sesi. Jadi di sesi students, nanti sesi saya sendiri 1 rekaman, tapi semuanya juga harus masuk. Oke, are you ready ya? Kita mulai ya. Question and answer. Yang pertama saya kasih kesempatan yang ini saja yang sudah hadir. Ini. Silva Norida, Stefanus Gunawan ya. Stefanus Gunawan, silakan untuk question and answer. Am I audible? Ya, silakan. Okay, for the presenter, I would like to ask a question about the research significance. How this research can help the students to mastering reading comprehension? I mean, what do you mean by say that this research can help students to mastering the reading comprehension? Suaranya makin pelan, makin hilang. Pardon me, sir? Am I audible now? Sekarang bagus, tapi tadi menghilang. Okay, I will. Silakan, can you repeat once again? Okay. I would like to ask a question about the research significance about the students. How this research can help the students to mastering the reading comprehension? Silakan. Abdul Malik, langsung direspon saja. Satu-satu. Ya.
Okay, sir. So I will respond the question from Stefanus Gunawan. Thank you very much for asking this question. So in my opinion, as the researcher of this research itself, I think the research can be improving the students ability in reading comprehension, because students can know more about the strategy that the teacher use. So they can learn about that strategy and they can understand about it. So they can find the suitable ways to learn from that strategy. If you know what, is it clear enough, or you still have any question? So you mean by this research, students can know which strategy that's suitable for them to mastery their reading comprehension, right? Yes, that's what I mean. They can make a suitable strategy to learn from from the teacher strategy itself. So it belongs to each other, the strategy. All right. Right. I think that's, thank you. All right. Thank you very much for asking a question, Gunawan, Stefanus Gunawan. Okay. Is that all, Gunawan? Yes, sir. Actually, I just only have one question for the present. Nanti kalau di real seminar harus banyak ya, jangan cuma satu. Ya. All right, sir. I'm sorry, sir. Actually, your question is helping your students. Ya. Jadi kalau kita bertanya itu justru sebenarnya menolong teman kita. Nah, kemudian juga suggestion. Ya. So semuanya harusnya punya questions and suggestion. Kalau untuk sesi mahasiswa memang idealnya itu ya 2 pertanyaan, maksimal 3 pertanyaan memang. Karena kan kita waktunya sangat terbatas. Jadi kalau mahasiswa juga terlalu banyak pertanyaan, jadi dosen nanti nggak dapat giliran. Masukan dari dosen lebih komprehensif. Kemudian kalau mau memberikan saran, nah sarannya itu adalah berbentuk ide, jangan biasanya kalau mahasiswa memberikan saran itu dia mengoreksi tulisan biasanya ya harus gini gitu. Itu tidak perlu dibahas di seminar ya. Tapi saran itu adalah ide juga. Idenya misalkan harusnya pertanyaannya enggak seperti itu. Misalkan kalau menurut saya pertanyaannya seperti ini gitu. Seperti itulah kira-kira. Jadi bukan pertanyaan tetapi suggestion. But anyway, thank you, yes, Stefanus Gunawan. Now we proceed to the next discussion from student. I would like to invite Silpa Norida Sitompul. Please have your time. All right, sir. Thank you for your opportunity. So I want to ask from Abdul Malik Aziz from the background. You said before you took the strategy you used was unique and consistent with the curriculum of the Islamic school. So what makes your strategy unique and why it only fits the curriculum of an Islamic school? Thank you. Pardon, is this question about my strategy or the teacher's strategy? Which one? What makes your strategy unique and why it only fits the curriculum of an Islamic school? All right. Sorry, before this answer this question, I'm sorry that my research itself is case study. So I think if you asking about my strategy, I will conduct classroom action research, not case study. But in case study, I will identify the strategy of the teachers of that Islamic school. In my research, I want to identify and explaining about it, not doing that strategy.
maybe you got misunderstanding about my point in my my explanation before in the video. Yes, I think it's clear. Thank you. Sudah? Nah, makanya memang kita perlu belajar ya. Belajar jadi discussion, belajar jadi note taker. Kalau discussion itu memang juga harus harus paham riset. Kita kan udah mata kuliah ketiga nih tentang riset. Yang kedua, ya harus baca proposalnya. Jadi ketika kita bertanya, bagusnya pertanyaannya itu bukan ngetes kawannya ngerti atau tidak ngerti. Nah, gitu. Tapi pertanyaan itu lebih baik disampaikan untuk mengklarifikasi. Jadi kalau seminar itu adalah ajang kita untuk berdiskusi sehingga memperjelas proposal yang diajukan. Nah, kalau ujian skripsi lain cerita. Kalau ujian skripsi itu memang menguji, yaitu tujuannya benar-benar apakah mahasiswa menguasai atau tidak menguasai skripsi yang dia tulis. Nah, gitu. Tapi kalau proposal itu pertanyaannya tidak dalam rangka menguji temannya yang sedang presentasi, tetapi lebih kepada mengklarifikasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita itu untuk klarifikasi. Nah, kalau kami biasanya pertanyaan saya itu lebih kadang-kadang saya tidak perlu bertanya gitu. Saya langsung membahas tentang kelemahan proposal itu. Nah, saya bertanya kalau saya ingin mengkonfirmasi. Jadi saya sampaikan poin-poin yang saya anggap tidak jelas. Poin-poin yang saya anggap salah, tidak nyambung dengan topik. Nah, itu adalah seminar. Jadi kita seminar itu benar-benar menunjukkan kelemahan daripada proposal itu supaya mahasiswa yang sedang presentasi itu mengerti. Kadang-kadang, in many cases, the students' writing is much different from the student presentation. Jadi apa yang dipresentasikannya itu beda dengan apa yang ditulisnya. Nah, in most cases seperti itu. Makanya biasanya kita mengkonfirmasi apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh mahasiswa melalui proposal itu seminar inilah tempatnya gitu untuk kita mengkonfirmasi. Oke, saya kira itu ya. Nah, biasanya kita nanti di dalam real seminar kita akan bertanya, kita akan meminta note taker untuk menyampaikan notes-nya yang ditulisnya itu. Nah, nanti. Cuman sekarang saya tidak perlu minta lah ya. Cuman tugas kalian adalah note taker itu untuk menulis semua hal-hal penting. Habis itu nanti diupload ke link yang saya kasihkan kemarin. Nah, kemudian semua peserta yang lain yang hari ini tidak bertugas, tapi kan juga harus hadir. Maka mereka harus melakukan dua hal. Yang pertama itu menanyakan pertanyaan juga, gitu ya. Pertanyaan yang menunjukkan sekali lagi kelemahan daripada proposal. Pertanyaan itu, ya. Kemudian juga harus menulis suggestion. Suggestionnya bisa
terserah kalian lah pokoknya semua, karena kan ramai ini. Jadi bisa memberikan suggestion apa saja yang jelas dalam rangka membantu temannya untuk meningkatkan kualitas proposalnya dan juga membantu untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan yang obvious lah, yang sangat jelas, mungkin ini benar-benar salah gitu ya. Contoh misalkan ada referensi tentang Miles and Hubermans, tetapi di daftar pustakanya nggak ada, gitu. Nah itu bolehlah seperti itu. Jadi untuk mengoreksi tulisan temannya, proposal temannya. Nah ini kalau kalian itu tidak memberikan pertanyaan dan tidak memberikan suggestion, saya anggap kalian tidak hadir hari ini. Jadi walaupun tadi sudah mengklik hadir di presensi online, saya akan cancel. Jadi setiap pertemuan nanti saya lihat siapa yang memberikan suggestion dan question, ya, di-upload di link yang sudah saya kirim kemarin itu. Nah, itu saya anggap hadir. Kalau tidak, saya cancel yang kalian sudah tadi melakukan presensi online. Kalau yang presenter jelas lah nampak wajahnya kan. Kemudian discussion juga demikian, jadi tetaplah itu saya anggap hadir. Nah, gitu terusnya nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, karena ini saya rekam, kita tidak punya fasilitas rekam yang ini. Kalau untuk perkuliahan ini kita nggak bisa minta dengan universitas atau dengan fakultas. Jadi akhirnya kita pakai yang gratisan begini. Jadi saya akan stop ini recording, kemudian saya end meeting, kemudian saya launch lagi meeting yang kedua ya, part 2, karena itu sesi saya bakal lebih lama ya, untuk benar-benar mengcover seluruh pertanyaan tentang ini. Nah, saya katakan dari awal bahwa mata kuliah ini di mata kuliahnya kalian punya hak untuk mendapatkan 2 kali feedback yang komprehensif, ya. Minimal. Ya. Feedback yang pertama sudah saya sampaikan, nah ini feedback yang kedua. Ya. Oleh karena itu ini lebih komprehensif dari yang pertama karena yang ini bersifat dialog. Jadi saya minta nanti presenter untuk menjelaskan, atau kalau saya bertanya ya saya menunggu konfirmasi seperti yang saya katakan tadi, pertanyaan itu tidak mesti memuji dia tahu atau tidak tahu, tapi lebih kepada saya sebagai reviewer harus memiliki pemahaman yang sama dengan students yang propose, ya, yang proposing the proposal. Jadi supaya persamaan persepsi ini akan meluruskan semua konsep seluruh daripada proposal itu. Nah, rekaman itu nanti tentunya akan bermanfaat untuk kamu nanti revisi proposal. Ya. Nanti hasil rekaman ini akan saya satukan dan saya upload di YouTube seperti biasa, sehingga kalian bisa back and forth listen to your your session ya today, dan juga next meeting semuanya lah, semua mahasiswa akan kita rekam dengan model seperti ini. Nah, pada pertemuan hari ini saya memang agak lebih banyak menjelaskan masalah teknis, tapi yang akan datang tidak lagi, ya, karena saya anggap inilah kronologi yang akan kita lakukan semaksimal mungkin. Nah, kami ya di Prodi saat ini akan semakin sibuk, very strictly very busy this year, karena kita Prodi Bahasa Inggris ditugaskan oleh UNTAN untuk akreditasi internasional, ya. Jadi kita harapannya terakreditasi Eropa tahun ini. Nah, oleh karena itu kemungkinan besar juga waktu saya sangat terbatas. Nanti kalau seandainya
sesi kita tidak bisa tatap muka, maksudnya tidak bisa satu waktu begini, saya bisa saja misalkan memberikan sesi saya itu dengan cara rekaman gitu, atau sesinya cuman saya bersama proposer saja karena cari waktu misalkan, atau nanti kita waktu kita itu tidak mesti sesuai dengan jadwal. Tergantung nanti ya, kalau saya punya waktu saya usahakan sesuai jadwal. Target kita semua mahasiswa di kelas ini tuh dapat giliran semuanya, dapat giliran seperti ini. Nah, sisanya kalau kita masih punya sisa waktu, maka saya menunggu hasil revisi kalian. Kalau ada yang masih mau bertanya, tetap akan saya layani. Ya, layaninya itu adalah melalui, biasanya saya pakai voice notes, atau saya akan telepon kalian kalau seandainya pertanyaan itu kelas berat. Tapi kalau cuma pertanyaan itu yes no question, ya saya akan jawab melalui grup. Nah, seperti itu mekanisme perkuliahan kita yang berikutnya. Oke, ya jadi sekali lagi saya tutup ini dan kita mulai dengan sesi yang kita mulai dari judulnya. Ini rasanya apa kamu berubah judul? Enggak ya? Tidak, Ustaz. Sorry? Enggak ya? Tidak, saya tidak mengubah judul. Okay, now English teacher strategies. So di dalam seminar yang nanti yang asli ya, kami akan mix our language ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Indonesia begitu. Tapi mahasiswa dilarang. Nah, you have to consistently use English. Ya. Nah, cuman karena ini masih kuliah, ya, ini kan kita ibaratnya latihan seminar. Tujuan utama yang nomor satu itu adalah tujuan untuk menolong Anda memperbaiki proposal. Ya. Jadi kalau kira-kira kalian agak kesulitan mengungkapkannya dalam bahasa Inggris, gitu ya, kalian boleh mix up juga bahasanya. Ya. So then we can have the maximum conversation. So then we can, you know, I mean, I can understand your real purpose, yeah, and then you can fluently express your ideas. Oke, nah kalau judulnya seperti ini itu agak sulit. Ya, sulitnya itu adalah karena kamu terlalu spesifik. Teaching reading. Sementara di SMA itu mungkin kalau belajar bahasa Inggris itu tidak mesti reading. Jadi akhirnya mengajar bahasa Inggris itu sebenarnya the teacher can teach many skills gitu. Jadi hanya beberapa sesekali saja mungkin yang reading comprehension. Jadi maksud saya begini, kalau kamu ingin investigate, if you want to investigate teacher strategies in teaching reading, now the story that the teacher can share is very limited. Nah, itu kesulitannya. Jadi nanti kalau kamu itu mau menulis skripsinya, datanya terlalu limited. Jadi itu mungkin saran saya. Jadi agak sulit kalau kamu terlalu spesifik. Bagaimana cara melebarkannya? Melebarkannya bisa lebih lebar lagi dengan mengatakan teacher strategies in teaching English. Nah, itu lebar sekali. Kalau mau you narrow down, so you divide English into two aspects, ya, misalkan 2 skills, ya,
receptive skills and productive skills. Nah, misalkan the English teacher strategies in teaching productive skills, misalkan seperti itu. Nah itu kalau case study ya, lebih baik begitu supaya nanti kan rencananya partisipannya ada berapa, yang akan kamu interview berapa orang? If it is possible, I think I still want to using one participant. Nah kan, so if only one participant, so meaning that your data is strictly very limited. I'm just worried that you cannot achieve the sufficient data for your skripsi writing. Oke, nah itu yang pertama ya, that you need to think of. The second, when I read your introduction, it does not look like case study. Yeah. If you want to, if you want to start your case study projects, you have to start from a case. Now, what is case in your case? What is the case in your research proposals? Apa? The case itself is, I think the case itself is the way the teacher choosing the strategy that must be suitable with one of Islamic school at Kuburaya. So that's the main case that I will choose in my case. Nah, kalau itu namanya bukan case. Ya. Case must be something outstanding. Case must be something unique. Case must be something uncommon that happened. That's case. So not all happening, not all events, not all teaching strategies become case. Ya, itu namanya ya bukan kasus lagi jelas. Yang namanya kasus itu kan pasti sesuatu yang unik. Itu baru disebut kasus. Kalau kita makan, misalkan makan nasi, pakai lauk, ayam, lauk apa, pakai sayur biasa, goreng tahu, tempe misalnya gitu, itu bukan kasus. Tapi yang menjadi kasus itu misalkan ada orang makan, tapi makan makanan ulat yang masih hidup, nah, itu kasus. That's unique, you kan? This is not common happening in every single person. If you're asking the teacher, what are you doing in your teaching? What strategies? Can you tell us about your strategies in teaching English? Misalnya gitu ya. Ya, itu bukan kasus. Contoh kasus, misalkan di dalam katakanlah zaman COVID ini ya, pandemi. Guru sangat sulit untuk mengajar dengan face to face karena adanya social distancing. Nah, sebagian besar guru misalkan menggunakan WhatsApp atau bahkan pakai blended, bukan nggak blended, mungkin anaknya disuruh datang ke sekolah 2 hari sekali, misalkan cuma ngambil tugas, habis itu diselesaikan, habis itu diantar lagi ke sekolah. Nah, itu adalah the common practice for majority of teachers. Nah, kasus yang menjadi kasus adalah misalkan ada guru yang sangat antusias mengajar. Dia mengajar dengan membuat video YouTube, dia membuat misalkan Google Classroom, dia pokoknya semua fasilitas yang mungkin can reach the students itu dia bikin bikin sebuah skenario pembelajaran yang benar-benar maksimal gitu kan. Nah, guru seperti itu kan tidak banyak, ada 1-2 guru aja yang seperti itu misalkan. Nah, that's case. Nah, the job kita yang sebagai researchers, our job is
to investigate more, ya kan? Kita tertarik ini, kok ada guru yang sangat intensif mengajar gitu. Nah, jadi kita we want to learn more from him or her. So we want to investigate deep information. We want to dig up more information. Misalkan apa yang harus kita telusuri? Misalkan what their philosophy, perception. Kita lihat juga dia skill ininya, skill teknologinya, persepsinya, attitude-nya terhadap teknologi dan sebagainya lah. Dan mungkin juga filosofi mengajar dia sehingga dia begitu semangat mengajar walaupun dalam kondisi yang ini. Nah, that's case study. So case study is different from just common phenomena. It must be specific and interesting. So if you want to start your case study, you have to have a case. Ada nggak case di situ? Gitu. Oh, kalau nggak ada ya bukan case study, itu namanya descriptive research. Descriptive research means that you you describe the phenomena. Jadi saya hanya datang ke kelas mendeskripsikan apapun kondisinya. Itu namanya descriptive study. Nah, kalau so what if I change my design of my research from case study to descriptive studies? What if I do change it? Saya belum selesai, kamu udah berubah pikiran. I just want to ask you this question. Yes. Makanya ya tentu kita nanti akan kesimpulan diskusi hari ini ya tentunya saya akan mengarahkan riset kamu itu yang paling cocok apa gitu. Nah, sebenarnya penelitian yang bagus itu memang case study ketimbang deskriptif ya. Karena kalau case study itu adalah sesuatu fenomena yang menarik untuk diketahui. Jadi orang tuh pasti akan penasaran gitu, apa sih gitu kan. Nah, kalau cuman deskriptif itu kan kayaknya biasa-biasa aja, cuman kamu berusaha untuk mendeskripsikan apa adanya. Tetapi kita lihat aja nanti ya, kita lihat mana yang paling cocok untuk kamu. Masalah ganti mah gampang ya. Yang penting tuh I want to try to help you. Which one is your original thinking? Gitu. Yang mana yang sebenarnya ide awalnya itu mana? Kalau misalkan ide awalnya itu masih case study, ya kita tinggal memformatnya dari atas sampai bawah itu harus berasa case study. Jangan judulnya case study tapi rasanya adalah classroom essay research misalnya gitu. Kan sering mahasiswa seperti itu. Jangan case study judulnya tapi berasa deskriptif. Itu enggak bisa gitu. Berarti kita harus tawarkan ke mahasiswa, kamu mau deskriptif, kamu mau case study. Nah, kalau case study kita carikan bagaimana cara memformat ini menjadi case study. Sekarang research question kita lihat. What kind of strategy does the teacher use in teaching process? Nah, ini juga bisa case study, tapi paling umum pertanyaan seperti ini adalah untuk deskriptif. How does the teacher apply it? It ini apa nih? Strategi. Strategi itu harusnya them bukan it. Karena kan sini banyak dan tidak mungkin juga satu kan. Jadi how does the teacher apply them in the classroom? Sebenarnya what kind dengan how does ini sama saja. Pertanyaan ini tidak berbeda ini sebenarnya. Karena ketika ditanya begini, guru pasti menjelaskan bagaimana dia menggunakannya. Nah, cari pertanyaan yang berbeda. Ya, misalkan kalau kita ditanya tentang what kind of strategies,
mungkin pertanyaannya what are the reason ya to choose certain strategies misalkan, atau what are the challenges. Nah, itu kan kita tidak hanya mengetahui what kind, tapi juga mengetahui misalkan ingin mengetahui tantangan apa saja dengan menggunakan strategi yang mereka ini. Nah, tetapi kalau pertanyaan sekali lagi, kalau pertanyaan research question seperti ini is more suitable for descriptive study ya. Karena kamu dari awal sebenarnya sudah tidak spesifik untuk tertentu. Alright, we go on. Signifikan saya tidak bahas dulu karena itu nanti saja waktu seminar. Ini secara sederhana ini sudah oke. Nah, terminologis itu harusnya agak banyak lah, jangan cuma satu ya. Kalau teaching strategis berarti teaching strategis. Kemudian di mana lagi misalkan yang bisa, biasanya terminologi itu come from the title ya. Nah, nanti kamu misalkan kalau kamu mau masih teaching reading berarti kan teaching reading comprehension itu apa, teacher strategis itu apa. Harusnya bukan teacher strategis tapi teaching strategis kalau nanti di dalam terminologi. Kemudian mungkin SMA 10 Kuburaya S1 Kuburaya itu apa? Ya, bukan menjelaskan itu alamatnya di mana, tapi lebih kepada itu sekolah apa. Itu yang paling penting dijelaskan di sini. Oke, nah sekarang frame of theory. Nah, kalau judul kamu itu adalah teacher strategies in teaching, nah ini tadi itu harus jelas dulu. Kalau saya sarankan memang jangan reading comprehension. Ya. Sekali lagi itu bakalan sangat sulit penelitiannya kalau terlalu spesifik seperti itu, kecuali kalau kamu punya banyak partisipan, misalkan sampai 5, 6, sampai 10 partisipan, that's fine. So you want to namanya cross case analysis ya, walaupun itu teorinya case study, tetapi maksudnya cross case analysis itu adalah apabila misalkan kita meneliti beberapa beberapa informan tentang teaching reading strategies. Misalkan kita ingin tahu bagaimana guru melakukan atau opening ya, opening session. Kan opening sessionnya itu kan ada guru 1, guru 2, guru 3. Jadi kita bisa cerita gitu. Kalau cuman gurunya cuma 1, apanya nanti ceritakan kan ada. Nah, berbeda dengan tadi kalau agak dibikin lebar kan. So for example, it become teaching English atau tadi itu English productive skill misalnya seperti itu. Nah, itu sangat menentukan nanti apa yang kamu bahas di sini. Tetapi kalau judulnya seperti ini nanti kamu bisa apply in your case. Kalau judulnya seperti ini berarti di literature itu minimal ada 2 hal. Yang pertama adalah teaching strategies yang dibahas itu. Yang kedua, reading comprehension. Tapi tadi kalau saya sarankan itu misalkan productive skill. English productive skill, misalkan seperti itu. Kalau saya sarankan sih productive skills. Karena di Indonesia ini yang lebih challenging itu mengajarkan productive skill. Nah, productive skill berarti ya speaking sama writing gitu. Mengajar itu. Nah, ini berarti bukan langsung seperti ini teaching strategies in reading. Ya. Tetapi bisa juga seperti ini, cuman kamu mulainya, judulnya boleh seperti ini. Maksudnya teaching English productive skills, misalkan bisa begitu. Tetapi di sininya, di bawahnya nih, kita bicara dulu tentang teaching. What is teaching? So we try to define what is teaching. And then we try to start from the more theoretical. So sebelum bicara strategis, kita bicara apa dulu?
approach misalkan. Habis approach, strategis, metode, teknik. Nah, kalau kamu bicara masalah strategis, berarti riset kamu itu juga menginclude teknik. Karena kita akan nanti kalau kita tanya strategi, pasti guru itu akan bercerita tentang teknik gitu. Nah, kita harus bedakan antara teknik sama strategis, teknik sama metode dan sebagainya seperti itu. Jadi harus dibahas di sini. Ya. Di sini jangan langsung ini. Kalau ini scaffolding, think aloud, reciprocal teaching, ini namanya teknik, bukan strategis. Ya. Atau bisa juga strategis, ya tergantunglah kamu nanti ininya ya. Maka tapi ya harus diperjelas dulu strategis itu apa. Ya. Nah, ini kayaknya ada juga yang strategi. Tapi ini sering juga dipakai untuk teknik karena ini sudah sangat spesifik cara melakukannya. Kalau teknik itu kan udah action ya in the classroom. Nah, itu yang harus kamu harus bahas secara khusus di sini di bagian pertama. Nah, di bagian kedua tadi kan baru teaching strategies in this, kemudian definisi teaching. Kamu membahas masalah approach, kemudian strategi dan lain sebagainya itu sampai ke teknik. Itu kalian sudah belajar itu dengan Bu Rahayu mungkin ya atau Bu Marni. Nah, pokoknya ilmu tentang itulah kira-kira tentang teaching metodologi itu. Nah, jangan langsung preview tadi ya, tetapi bicara dulu masalah apa nih? Reading. Tadi itu kalau reading comprehension ya reading comprehension, tapi kalau productive skill ya berarti kamu bicara tentang productive skill. Ya. Nah, setelah itu baru bolehlah review study, tetapi khusus tentang topik kamu. Ya. Nah, bisa dibuat seperti ini, bisa juga dibuat mode paragraf. Oke. Kemudian selanjutnya sini adalah case study, tapi kamu nanti mungkin descriptive study. Jadi di sini dijelaskan tentang descriptive study, the nature of descriptive study. Cuman dalam buku riset itu biasanya susah dicari apa itu descriptive study. Kalau yang berbahasa Inggris, tapi kalau yang berbahasa Indonesia biasanya ada buku yang menjelaskan tentang penelitian deskriptif. Nah, itu harus dicari. Nah, ini kan kamu karena case study ya choosing a case tadi. Tapi yang tadi yang sudah saya jelaskan itu. Data collection ini harusnya panjang ceritanya di sini. Ini apa tapi ini? Oh, tools of data. Oh, ini harusnya ini kronologi ya. Nah, ini tidak seperti itu sebenarnya. Pokoknya deskriptif kamu jelaskan deskriptif aja ya. Proses deskriptif itu intinya adalah dia tidak melakukan treatment gitu ya, modifikasi dan sebagainya. Jadi karena deskriptif dia hanya datang, lihat, jelaskan gitu aja. Jadi tidak ada menyeting tentang objek yang kita teliti. Nah, tidak ada. Alright, ini tidak usah aja role of teacher, role of researcher, tidak usah. Langsung aja ke setting sebenarnya. Settingnya apa? Jadi setelah riset design itu setting. Saya nggak tahu nih, oh ini riset subject ya, riset subject. Ini riset setting. Ya, kita ini aja. Atau riset subject karena kamu ingin menceritakan guru ya, boleh juga lah riset subject. Jadi guru yang menjadi subjeknya di sini. Kamu tulis latar belakangnya, misalkan pengalaman dia mengajar sudah berapa lama di situ, kemudian keunikan guru ini seperti apa dan sebagainya seperti itu ya. Role of researcher tidak perlu dibahas karena deskriptif. Teknik of data collection, tekniknya adalah observation and interview, boleh. Documentation, yes.
Kemudian observation checklist ini dia ini untuk apa? Untuk apa nih observation checklist? Jadi itu maksud saya sebagai researcher ingin mengecek apakah hal-hal hal-hal itu telah diterapkan oleh guru tersebut atau tidak. Harusnya dijelaskan apa tujuan utama observasi. Observasi ini untuk menemukan data tentang apa. Nah, itu yang paling dijelaskan di bagian sini. Ya. Saya ini tidak share screen ya. Pokoknya di bagian ini, di bagian tools of data collection kamu itu. Ya. Padaku. Ini bagian ini, kelihatan kan? Nah, ini di bagian sini kamu harus ceritakan tentang observation checklist itu tujuannya apa, informasi apa yang ingin dicari. Nah, baru tergambar nanti di sini. Ya. Interview guide sama harus apa, sebenarnya informasi apa yang mau dicari. Nah, gitu, itu yang paling penting itu dijelasin. Ya. Kalaupun di sini ada pertanyaannya, itu hanya contoh pertanyaan saja. Nanti complete question itu akan ada di appendix. Documentation juga sama, jelasannya apa yang dimaksud documentation, kemudian apa tujuan, maksudnya data apa yang mau dikumpulkan dengan documentation. Documentation harusnya kalau itu deskriptif ataupun case study, dia adalah dokumen-dokumen yang nanti diperlukan. Dokumennya sangat umum, ya. Bisa misalkan contoh dokumen itu misalkan lesson plan guru. Jadi kita harus minta juga contoh-contoh lesson plan untuk pengajaran yang menarik lah. Atau misalkan kalau dia membuat sebuah katakanlah PowerPoint misalkan yang menarik, kita lihat, kita minta. Pokoknya semua file, semua dokumen baik itu hard copy, soft copy yang kira-kira itu berhubungan dengan strategi guru mengajar itu kita minta. Itulah yang namanya documentation. Oke, nah data analisis karena kamu memiliki banyak jenis data, ada juga data kuesioner, berarti data analisisnya juga ada dua minimal, yaitu data analisis untuk untuk deskriptif analisis dan data analisis untuk kualitatif. Nah, di sini kan ada di sini karena mungkin case study, jadi kita awalnya memang ini data reduction display. Ini kalau untuk data analisis yang kualitatif, ini sudah betul. Tinggal kalian paham nggak atau tidak paham saja dengan apa maksudnya ini. Itu aja ya yang nanti jadi tantangan. Tetapi kalau tulisannya begini sebenarnya sudah lumayan. Cuman kalau untuk kasus nanti riset deskriptif, maka ini harusnya ada dua kan, ada data deskriptif yang berupa observation checklist, dan kalau ada kuesioner misalkan, kalau tidak ada tidak apa-apa. Kalau tadi kan sini ini ya observation checklist dan interview ya dan dokumen. Ada tiga jenis data. Saya kira ada data deskriptifnya juga. Nah, seperti observation checklist itu, seperti apa kita akan menganalisisnya. Kalau data interview sama dokumen, ya bisalah seperti ini. Ya. Oke, saya kira itu.
Bibliografi sementara saya okekan saja, cuman ini tolong diperbaiki sekali lagi, harus menggunakan API style. Ini sudah saya katakan kemarin, jangan ada yang apa capital, ada yang ini tidak konsisten gitu. Harusnya sama. Intinya adalah kalian harus menggunakan bibliografi atau reference list itu harus menggunakan API style. Nah, saya kira itu ya. Jadi saran saya tadi ada 2 hal. Case tadi menjadi deskriptif, yang ini kita lebarkan sedikit. Jangan hanya reading comprehension. Bisa lah, kalau deskriptif tuh bisa semuanya. Jadi teaching English strategies gitu aja. Atau specific skill, tapi tidak terlalu spesifik seperti ini. Misalkan productive atau receptive skills. Atau misalkan grammar, atau ya, aspek kebahasaan yang lain seperti itu. Nah, saya kira itu ya untuk Abdul Malik ya. Bukan pertanyaan sebenarnya dibahas dari saya, tapi tadi konfirmasinya seperti itulah kira-kira. Nah, sekarang kalau kamu ingin ada pertanyaan, saya kasih kesempatan. Kalaupun tidak ada, berarti kita cukupkan sampai di sini. Baik, Sir. Jadi pertanyaan saya seperti ini, Sir. Judul tersebut tadi kalau berdasarkan saran dari Sir Urai sendiri, itu harus dilebarkan ya, Sir ya? Iya. Namun saya sudah mengajukan judulnya ke dosen PA untuk di-approve. Apakah saya harus mengajukan lagi ke dosen PA atau bagaimana ya, Sir? Bagusnya. Nanti diskusi aja sama dosen PA. Jadi berdasarkan saran dari misalkan dari saya ya, dari dosen pengampu, dari Pak Urai Salam gitu, bahwa ini topiknya agak dilebarkan dikit. Kemudian riset desainnya menjadi deskriptif. Karena alasan itu harus disampaikan, karena menurut beliau gitu case-nya sini belum nampak. Jadi lebih kepada deskripsi secara umum. Jadi kalau mau datanya agak leluasa, jadi kita deskriptifnya itu adalah karena cuma satu guru kan. Nah, kalau satu partisipan itu memang biasanya adalah case study. Cuman kamu tidak atau belum berhasil memunculkan case di situ. Nah, kalau seandainya, ini untuk semua mahasiswa ya, bukan hanya untuk Abdul Malik. Kalau seandainya supervisornya itu tidak setuju, maka yang kalian ikuti itu adalah supervisornya. Ya. Berarti beliau yang akan bertanggung jawab, maksudnya yang akan to help you to fix your proposal with a greater detail about how to make your proposal better and ready for the real seminar soon after this course ended. Seperti itu. Saya adalah reviewer eksternal istilahnya begitu. Kalau reviewer eksternal kita misalkan di dalam seminar, memang yang menentukan tuh bukan kita, bukan saya, tetapi tetaplah pembimbing. Jadi kita reviewer itu kan cuma memberikan sebuah pendapat. Nah, masalah diterima atau tidak diterima itu tergantung pembimbing. Nah, gitu. Dan itu tidak dijadikan konflik ya, dikonflikkan gitu. Itu ini proses ya. Prosesnya seperti itulah seminar. Tetap yang bertanggung jawab lebih utama adalah supervisor 1 ya, sebenarnya. Nah, yang bertanggung jawab ide itu supervisor 1. Nah, nanti kalau kamu bertahan untuk case study ya silakan aja. Nah, gitu. Silakan aja seperti itu, tapi kamu juga harus antisipasi nanti kalau ditanya pada saat seminar, pertanyaannya itu paling mirip-mirip apa yang saya tanyakan. Kalau ini case tadi misalkan, coba tunjukkan ke saya mana case. Nah, ini pasti pertanyaan seperti itu. Dan case itu harus sudah diceritakan di background.
di introduction case-nya itu. Sehingga mulai apa judul sebenarnya dari situ. Saya kira gitu ya. Ada pertanyaan lain? Kurang lebihnya udah cukup, udah cukup mudah dimengerti. Saya kira good luck ya. Nah, selanjutnya adalah pertemuan berikutnya itu siapa kita Pak ya? Aziansa ya. Oke, Aziansa. Jadi kamu harus upload your proposal, your YouTube recording presentation, recorded presentation ya a day before. Ya. Jadi saya bisa lihat duluan. Nanti waktu sesi seperti ini kita tinggal bersesi. Saya kira itu ya good luck ya, terutama Abdul Malik Aziz, kamu punya waktu dari sekarang ya untuk merevisi proposal kamu. Nanti kita akan ada deadline untuk the final version of your proposal. Ya. Kita akan mengikuti jadwal dari kampus tentang deadline-nya itu. Nah, kalau mahasiswa yang dapat giliran paling akhir itu bisa nego dengan saya. Ya. Tidak otomatis. Ya. Misalkan Pak, saya kan masih perlu waktu ini karena kemarin giliran terakhir gitu ya. Nanti saya lihat ya negonya itu seperti apa. Nah, kalau memang perlu tambahan waktu dengan alasan tertentu, maka akan saya kasih extension untuk mahasiswa tertentu. Tapi bakalan tidak bisa kalau Abdul Malik yang minta, kan? Karena dia sudah dari sekarang udah punya waktu untuk merevisi proposal. And you also may consult with me, if you have some doubts about the proposal, you still can communicate and ask questions. And I'm still available for your discussion, for your revision of your proposal. Yang jelas saya nggak bakalan nanya-nanya ya, kalau mahasiswa tidak bertanya, saya tidak akan ngejar-ngejar. Paling saya akan ngejar deadline aja. Tapi kalau mahasiswa bertanya akan saya layani semaksimal yang saya bisa. Oke, saya kira itu ya pertemuan kali ini. Good luck sekali lagi everyone. So thank you very much for your attention today. So I hope that you can improve the quality of your proposal, so that at the end of this semester you are eligible to go on with your real seminar after finishing this course. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again next meeting.